Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan testimoni terkait kerjasama antara Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dengan Raoul Wallenberg Institute atau RWI dalam rangka mempromosikan agenda melokalkan hak asasi manusia dalam konteks tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Sebagaimana diketahui, penegasan hak lingkungan hidup muncul pada tahun 1975 dengan lahirnya Deklarasi Stockholm. Kemudian prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm dipertegas kembali melalui Deklarasi Rio tahun 1992 dan tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka lingkungan hidup menjadi bagian integral dalam proses pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin mewujudkannya. Lebih lanjut, diatur di dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4 yang antara lain menegaskan bahwa tujuan pembangunan tentunya harus memperhatikan lingkungan hidup yang bernuansakan hak asasi manusia. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen yang mendukung perwujudan dan penikmatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik, termasuk panduan internasional seperti Sustainable Development Goal dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yaitu tentang pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendukung United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights tahun 2011 agar pemerintah daerah dapat melokalkan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemerintahannya. Maka sejak tahun 2013 pemerintah Indonesia telah mengusung konsep kota hak asasi manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria kabupaten kota peduli hak asasi manusia atau yang disingkat KKP hak asasi manusia, yang antara lain memiliki 10 kriteria, di mana salah satunya adalah kriteria tentang lingkungan yang baik dan sehat, serta hak atas perumahan yang layak. Terkait pelaksanaan bisnis dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai National Focal Point telah menginisiasi pembentukan gugus tugas nasional yang diikuti juga oleh gugus tugas daerah. Kemudian disusun juga penyusunan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia, serta telah membangun aplikasi Prisma, yaitu aplikasi tentang penilaian risiko bisnis dan hak asasi manusia. Prisma adalah satu program aplikasi yang mandiri berbasis website yang diperuntukkan untuk membantu perusahaan dalam menganalisa risiko adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh aktivitas kegiatan bisnis. Prisma memiliki 13 kategori, di mana salah satu kategorinya antara lain membahas tentang lingkungan, yaitu agar perusahaan memiliki kebijakan yang menjamin operasionalisasi bisnisnya agar tidak merusak lingkungan. Dengan adanya gugus tugas daerah tentang bisnis dan hak asasi manusia, kedepannya
juga dapat dibentuk di lingkungan provinsi. Maka dengan harapan adanya Prisma dapat menjangkau seluruh kegiatan di provinsi di seluruh Indonesia. Pemirsa yang budiman, dalam pelaksanaan kabupaten kota peduli hak asasi manusia serta pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia, maka pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri dan perlu melibatkan semua elemen untuk berperan aktif, kemudian dalam rangka juga untuk mewujudkan pembangunan kota yang inklusif. Pemerintah idealnya memang harus merangkul semua sektor privat, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kita juga perlu menempatkan hak-hak penduduk, utamanya penduduk yang berada di kabupaten kota, yang paling termarginalkan, di mana kaum perempuan yang paling sering terkena dampaknya sebagai fokus kebijakan dari pemerintah daerah tersebut. Pemirsa yang budiman, sejak tahun 2029, sejak tahun 2009, RWI atau Raoul Wallenberg Institute sebagai mitra kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu dalam hal ini dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, telah konsisten mendukung pemajuan HAM di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 juga telah disepakati Memorandum of Understanding atau Memorandum Saling Pengertian sebagai pijakan di dalam mendukung pelaksanaan kabupaten kota peduli hak asasi manusia serta pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia. Beberapa rangkaian kegiatan yang telah didukung oleh RWI dalam kurun waktu 2020 sampai 2021 diantaranya penyusunan identifikasi tautan indikator kabupaten kota peduli HAM dan SDGs, penyusunan petunjuk pelaksana kabupaten kota peduli HAM, serta penyusunan petunjuk pelaksana penggunaan aplikasi Prisma. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada RWI yang senantiasa terus-menerus mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Harapannya ke depan, dukungan ini dapat berlanjut dan secara konsisten dilaksanakan, yaitu khususnya dalam rangka mempromosikan agenda melokalkan HAM dalam konteks tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Demikian pemirsa yang budiman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.